What's up guys? Welcome back, it's your boy Digo. Dan menurut gua setiap perempuan mendapatkan hak berbicara yang sama. Bukan begitu, Jar? Ya. Gila. Teman-teman, hari ini agak berbeda ya. Karena hari ini saya sendiri tidak ditemani Paul. Ya karena di video sebelumnya udah dijelasin ya, Paul gak ada duitnya jadi males gitu, Jar. Jadi aku deh. Iya, halo teman-teman, kenalin ya. Ini adalah Zara. Halo. Ntar kita tulis IG di sini, mau nggak promosiin IG-nya? Gak usah. Ya, ntar kita tulis second account-nya di sini. Boleh. Boleh ya? Iya. Jadi ya hari ini pengen ngobrol-ngobrol aja sih, Jas, sebenarnya. Ngobrol apa sih? Nggak usah dihalus-halusin. Aku kan emang halus. Jara tuh nggak kayak gini soalnya. Pasti kalau teman-teman gue yang tahu ya Jara nggak kayak gini. Sok cakep gitu loh, ngerti nggak sih? Emang cantik. Iya. Cantik gak? Cantik. Iya, ada. Boleh lah ya. Boleh. Gue pengen apa ya? Sebenarnya gue tema podcast kali itu gue pengen nanya tentang sesuatu yang deep gitu. Apa tuh? Kayak kalau kan bukan podcast, Jadi kalau nggak deep talk gitu kita kan. mau deep talk deh. Mana sih tangannya? Centil tau gak lu? Apain begini nih? Anjing, coba. Tahu mulu. Ini gue mau serius loh. Ini tuh bukan podcast hai bukan. Ini tuh daging semua. Iya. Bukan ya. Orangnya boys who love ya. Gitu aja. Jadi pengen ngobrol-ngobrol aja, nanya gimana sih? Gue kan seneng denger cerita orang gitu. Oh iya. Gue pengen denger Tiap cerita. malam kan suka cerita. Ini terdengar salah ya guys ya. Ini terdengar salah ya. Gue bisa jelasin. Ya, gue kenal Jara udah lama ya. Gue ceritain dikit ya tentang hubungan kita ya. Buset, hubungan kita. Gue kenal Jara udah lama lah, udah akrab lah. Tahu lah masalah hidup lu aja lah. Udah sebaliknya ya. Dan menurut gue menarik tau kisah lu tuh buat di-share ke Kisah halayak kamu. ramai. Maksudnya kisah kamu. Kisah kita. Apaan sih? Gue kagok banget, gue gak pernah nge-host acara sendiri tau. Jadi mohon bantuannya ya Jar ya. Iya kan bantuin, kan aku sautin. Iya bagus. Kan? Oke. Menurut balik lagi ya. Menurut gue Jara tuh punya cerita yang menarik aja gitu. Apa tuh? Kayak apa? Hidup aku menarik. Karena apa ya, perkembangan proses lu berkembang gitu. Cielah. Gila, Iya kamu ini juga tuh kok. baru. Apa? Kamu berkembang menjadi lebih baik. Amin. Nggak kayak dulu. Jadi dulu parah banget ya gue. Parah banget ya. Pusing. Iya, jadi ya maksudnya gue pengen mencoba nge-share ke teman-teman di rumah ya. Ya udah. Nggak apa ya? Ya nggak apa-apa, kamu juga. Ya gimana ya? Gue mulai dari mana aja? Kamu nggak usah keringetan dong. Gerah AC ya, sumpah Gerah jujur. AC. Kenapa? Gue siram lu. Oh gitu. Gerah AC-nya anjing, tanya Paul bangsat. Iya. Ya gitulah. Gue pengen nanya apa ya? Apa yang pengen gue tanya ya? Apa kamu nanya apa? Gue pengen nanya soal yang lagi lu rasakan, ada nggak sekarang kayak lu kayak anjir nih ada ini gitu, apa lu merasakan ada lagi masalah apa lately gitu yang lu pengen ceritain? Kamu dulu boleh nggak yang cerita? Aku dulu cerita. Iya kamu dulu dong. Aku pengen denger juga dong. Cerita apa ya? Ya gue memulai podcast ya. Gue bingung anjing. Gue gak nyiapin guys, jujur gue gak nyiapin, maaf ya. Ya gue udah cerita sama lu belum sih kayak gimana gue ngemulai ini gitu loh, iseng dari iseng ini gitu. Karena jujur gue nggak tahu ya sebenarnya kalau orang-orang yang buat podcast di luar sana gitu ya, yang udah rame sekarang gitu ya, kayak sebenarnya tuh lu harus selevel apa untuk bikin podcast, ngerti nggak? Kita kan melihat yang rame-rame yang gede-gede itu kan rata-rata orang yang udah berkecimpung di dunia entertain udah lama. Ya dong. Bukannya pembahasan kita tentang ini ya? Sabar ya kan gue cerita iya. dulu. Oh iya boleh. Oke. Sabar dong. Ini tuh masih lama Jar durasi ya Jar. Kalau gue sebut 20 menit kelar Jar. Bener. Iya. Gue lanjutin ya, enggak apa-apa ya. Yang udah berkecimpung di entertain lama lah orang-orang kayak gitu. Terus gue kayak merasa kalau
gue yang bukan siapa-siapa bisa nggak sih? Kayak apa sih sebenarnya orang yang cari dengerin hal-hal kayak gini gitu? Apa yang teman-teman nonton cari gitu ya? Apakah just pengen hahaha, apakah just pengen dapat insight yang dalam gitu, dengar experience orangnya gitu. Ya makanya gue ketemu Paul, ngomongin sama Paul kayak kita iseng aja bikin gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak ya udah lagi ada waktu luang, sama-sama ada waktu luang, sama-sama seneng ngobrol, ngebanyol gitu-gitu, ya udah jalin aja. Jadi gue nemuin titik tengahnya kayak udah kita sambil hahaha, ya tapi kita punya ya kayak podcast tuh ngejual pandangan kan pasti kan, ngejual kayak keresahan apalah, pandangan kayak ngeliat ini tuh menurut gue kayak gitu opinionated kan gitu. Ya jadi sebenarnya dan gue tuh apa ya, sebenarnya gue tuh karena kan seneng banget cerita kan, betul. Seneng banget cerita dan dengerin cerita kan, betul. Seneng banget masalah storytelling gitu. Dan dari podcast ini tuh ngebantu menyalurkan itu gitu loh. Gue dapat cerita dari Paul, gue dapat cerita dari Jackson, teman-teman yang lain gitu. Makanya itu tuh ngebantu gue berkembang sebenarnya. Berarti kamu kayak dengan si paling ini gue dengan adanya podcast ini membantu kamu untuk mendapatkan sudut pandang yang baru. Iya, sudut pandang yang baru, kayak jadi kayak apa ya kasarnya, menyerap apapun yang lawan bicara gue kasih gitu loh, ngerti gak sih? Betul. Belajar walaupun ya mungkin pasti kan gak 100% kita serap semua ya, karena yang ngelawatin dia gitu. Tapi ngebantu dikit lah gitu. Itu yang apa ya, gue seneng gitu, itu kayak fulfilling rasanya gitu. Kayak rasanya tuh terisi gitu loh. Betul. Ya jujur sih belum ada duitnya ya. Tapi kan kalau misalkan kamu ngerasa nyaman, kamu ngerasa membantu ngomong aku kamu sih Jar? Membantu healing kamu, itu tuh jauh lebih mahal daripada uang. Ngebantu healing. Iya sih. Iya. Ya kan? Karena nggak semuanya nggak bisa dibeli dengan uang ternyata. Yes, betul sekali. Nih guys, kalian dengar dari orang tajir sendiri ngomong kalau semuanya nggak bisa dibeli pakai uang, guys. Amin. Tuh, lihat lo. Waktu lo susah ntar lo ngejar uang, begitu dapat uang ternyata happiness-nya tuh bukan dibebankan sama uang sendiri gitu. Betul. Kayak walaupun kita punya uang banyak, tapi kan banyak banget loh kayak orang kaya. Terus kayak mereka tuh kayak bisa beli ini, bisa beli itu, tapi kadang mereka tuh kayak masih ngerasa kosong gitu. Kayak uangnya banyak, dia bisa beli ini, dia beli ini, beli itu, pergi ke sini, pergi ke situ, tapi kayak dia masih ngerasa alone gitu. Itu kayak apa ya, kalau mungkin kalau orang-orang bilang itu adalah kayak nggak berkah gitu, atau kayak nggak berkah. Karena nggak masuk ke dalam hati kita gitu. Kayaknya statement uang bisa ngebeli kebahagiaan itu terlalu di oversimplify deh. Betul. Terlalu disimplifikasi banget gitu. Padahal kalau lo lihat lebih dalam, sebenarnya uang tuh bukan ngebeli kebahagiaan, uang tuh ngebeli rasa aman gitu, ngerti gak sih? Rasa aman dari ketidakpastian kan. Kalau lu nggak punya uang kan kayak gak pasti kan. Aduh, ntar besok makan gimana? Aduh besok bayar ini gimana? Aduh besok mau kesini gimana? Gitu-gitu kan. Sementara ya pasti dengan ada uang segala macem, ya kita realisasi saja semua orang pasti butuh kan untuk hidup. Tapi zaman sekarang kayak gitu-gitu lah. Iyalah. Tapi bukan berarti itu memberi kebahagiaan. Itu tuh memberi lu rasa aman gitu loh. Rasa kayak yaudah gue mau ngapa-ngapain nyaman nih, karena gue besok makan masih bisa, mau apa masih bisa gitu kan. Jadi dengan lu punya rasa aman itu, lu bisa pede buat lakuin hal yang lain lu seneng gitu. Kan ada yang mikirnya kayak uang tuh ngebeli bagian. Buktinya nih gue bisa jalan-jalan ke sini, gue bisa ngebangun ini, mulai ini kayak gini-gini. Padahal sebenarnya ya gara-gara ya itu bukan uangnya yang nganterin dia ke kebahagiaan, tapi uangnya memberikan keamanannya yang nganterin dia ke bahagia itu sendiri. Betul, gitu. Menurut mungkin gitu ya. Gue Dido keren. Gak bro. Gue observasi aja jujur. Gue nggak tahu praktisnya bener kayak gini apa enggak. Itu bener sih. Gue ngeliat aja kayak observe apakah begini karena bertanya-tanya terus gue. Itu perseteruan yang nggak ada habisnya sebenarnya kan. Iya, betul. Selalu ujung-ujungnya perdebatan ini ujung-ujungnya adalah ya semua orang kan beda kebahagiaannya kayak gitu terus. Tapi apakah iya? Apakah nggak bisa digali lebih dalam lagi gitu? Iya. Ini gue hipotesa aja kali bilang kayak gitu. Dulu gimana dengan kayak gitu-gitu? Lu bahagia nggak dengan? Senyumnya sebel banget. Apa? Dengan apa? Senyumnya begitu. Lu bahagia nggak dengan hidup lu sekarang, Jar?
Alhamdulillah. Gokil. Harus selalu berusaha untuk bahagia, mensyukuri, dan merasa berkah gitu Ya. atas semua yang udah Tuhan kasih segala macam gitu, dan semua yang udah proses yang udah dilewatin itu harus sih kayak, dan apa ya, sekarang sih aku lebih, tadinya tuh aku sempat berpikir kayak kenapa sih gue harus ngelewatin proses ini, terus kayak ternyata ternyata banyak hal yang indah setelah melewati proses ini. Oh gitu. Gitu. Jadi tadi kata kunci sebelah tadi sih gue dengar dari lu bilang sih bersyukur. Yes. Itu kayak pasti ya semua orang harus bersyukur lah. Terus berproses itu sih, maksudnya kan lu pasti udah melewati ya bisa dibilang masa sulit lah ya. Apapun itulah bentuknya beda-beda, tiap orang masa sulit ya kan, mau finansial, mau masalah pribadi apa segala macam gitu kan. Lu udah melewati itu semua. Mungkin pas di masa itunya lu tuh pasti nggak bisa melek nggak sih? Nggak bisa melek kayak lu terlalu in the zone dalam masalahnya kan. Lu kayak udah ngerasain nikmatnya sakitnya gitu-gitu, tapi begitu udah lewatin, kuat-kuatin, begitu lewatin ya berapa lama gitu lu baru nyadar ternyata dapat ini ya, dapat itu ya. Dan sebenarnya kayak untuk menuju ke titik dimana oh iya ya ternyata gue udah setelah melewati proses ini gue dapetin ini, itu pun juga susah banget. Malahan part itu yang paling susah. Iya betul. Itu adalah part penerimaan. Lo kayak menerima diri lo, kayak kok gue ternyata di posisi gue kok di posisi ini sih, kayak lo sadar sama diri lo, kayak lo lagi ada di lobang terus kayak sendirian, itu lo harus sadar. Kadang nggak semua orang tuh bisa sadar sama itu, kayak enggak, masih denial, kayak enggak kok gue fine aja, gue padahal dia lagi di masa yang sulit banget segala macem, cuma ya dia nggak sadar gitu. Dan dia nggak, malahan banyak yang nggak mau sadar. Kenapa nggak mau sadar tuh? Banyak faktornya ya. Gitu. Kalau buat gue, versi gue, karena takut ngelihat kalau keadaannya tuh ternyata seburuk itu. Oh gitu. Jadi kayak lu merasa kayak anjing ternyata gue lagi ngedrop nih gitu. Oh, ada perasaan takut gitu ya? Iya, itu pasti. Jadi lu lama-lama, jadi itu tuh kayak menyampingkan rasa takut lo itu. Jadi sebenarnya kayak manipulasi diri lo gitu loh. Wah. Ketika manipulasi diri sendiri ya. Yes. Ternyata ada yang lebih jahat daripada manipulasi orang lain ya. Iya, ternyata diri sendiri. Manipulasi diri sendiri ya. Iya, lo tuh mengcover kayak gue sebenarnya lagi misalkan nih, amit-amit ya, misalkan nih kayak keuangan gue lagi ngedrop banget. Tapi kayak lo tuh memaksakan diri kayak enggak kok, gue keuangan gue aman gitu. Ya udah gue tetap jalan-jalan segala macam. Tapi ntar ada satu momen di mana kayak lo sadar kayak enggak deh, keuangan gue lagi nggak baik-baik aja, itu lo sadar. Oh, bisa kayak gitu ada orang ya? Ada tau kayak atau gitu. Itu nyambung nggak sama perasaan kayak lu misalnya lu kurang lebih ngerti lah lu financial lagi nggak fit gitu, lagi nggak bagus. Lu setiap mau buka rekening tuh lu takut cek saldo. Iya, kayak gitu, kayak gitu rasanya ya? Sama kayak gitu. Iya, gue pernah merasakan itu. Iya, itu sama aja kayak gitu. Iya, karena takut ngerasain kayak anjing gue lagi uang gua susah gitu. Iya, Gue lagi betul. kurang uang lagi kayak gitu ya. Iya. Oh, iya. Sama aja kalau misalkan orang yang patah hati nih ya kan. Iya. Terus kayak hati, masalah lo sebenarnya ngarepin itu kan. Dari tadi. Gak usah gue yang bridgingin ternyata cu. Nggak, gue sudah tahu. Lu pengen sendiri. Emang bagus. Nggak. Lanjutin. Sama aja Soalnya kayak orang patah Nah, hati. okay. Kayak misalkan dia tuh nggak sadar kalau misalkan dia udah putus, ya kan, lo tuh udah di toxic, ya kan, mau dikasih tahu sama temen lo sampai conge nggak bakalan denger gitu kan, mau temen lo teriak-teriak ya kan, mau temen lo sampai muntah darah ngasih tahu lo nggak bakalan denger. Kenapa? Karena lo nggak mau sadar kalau ternyata hal yang paling lo takutin itu kejadian, lo putus. Lo lagi ngomong sama orangnya ya, lu lagi ngomong sama orang yang nyakitin lu ya kesini ya nih. Lu tuh nggak sadar, lu tuh gitu, toxic gitu ya, anjing. Enggak, kamu tuh jadi fitnah ya. Iya, sorry. Habis kayaknya on fire banget terus. Halo, gue di sini kayak like. Lu ngomong. Iya lagi anjing. Dan biar slay. Oleh. Ketawa dong. Sakit anjing. Kekerasan guys, abusive. Udah gak boleh gitu kamu. Tadi tolongin beneran, gue salah anjing. Enggak guys, bohong bercanda.
Iya. Lanjutin. Ya iya kayak gitu intinya. Emang pernah ngerasain kayak gitu, Jor? Ya kamu gimana? Ya gue nanya lu. Lu gimana bang? Gue mau lo ditanya. Iya. Gantian dong gue. Tapi itu jujur lagi populer sih zaman sekarang sih kata-kata toxic relationship. Ya sebenarnya mungkin dari dulu tuh Udah masa ada. relationship yang kasarnya ya merugikan gitu ya, tidak Iya. beneficial buat itu pasti zaman dulu udah ada lah. Udah ada, cuma sekarang karena Orang-orang kayak lucu gitu. aja bahasanya, keren kali ya. Toxic. Ya sekarang kayak mulai banyak istilah-istilah itu mulai populer gitu istilah-istilah. Betul sekali. Iya, jadi kayak ya toxic relationship tuh jujur definisi jelasnya tuh gue juga masih raba-raba gitu. Sebenarnya apakah Bener. kalau misalnya yang ini nggak effort, ini effort atau yang ininya pelit, yang ini nggak pelit, kayak gitu-gitu loh nih. Kalau Toksiknya kayak gimana gitu, gitu? berarti kayak semua pernikahan, Wis. semua hubungan itu toxic dong. Ya nggak sih? Oh, kenapa? Ya kalau misalkan diomongin kayak gitu, kalau misalkan nih dari apa namanya, yang satu berjuang, yang satu enggak, kayak gitu-gitu terus kayak hal sepele apapun dibilang toxic. Iya ya. Iya nggak Ntar sih? Kan kayak semuanya jadinya toxic dong. marah dikit Toxic. atau kayak nggak mau ngikutin dikit Toxic, toxic. ya kan? Iya sih. Sebenarnya hubungan mah menerima. Oh iya, kan? oh iya bener kayak bukan apa ya istilahnya ya, kayak toleransi gitu loh, toleransi kayak betul. mungkin gitu kali, mungkin ya. Gue bukan pakar cinta sih, jadi pakar asmara gitu gue nggak ngerti jadi gue nanya-nanya sama yang ahli lah. Nggak ada. Jam terbangnya tinggi. Nggak ada. Oh nggak ada, iya. Iya maksudnya kayak itu loh, kayak toleransi dan kayak maksudnya oke, lu tahu pasangan lu mungkin kayak orangnya begini, maksudnya kan lu punya hak apa untuk merubah dia jadi kayak mau gitu, kayak egois banget gitu kan. Dan sebaliknya gitu loh, masing-masing orangnya gitu. Jadi kalau lu bisa lu udah harusnya tahu ini orang tuh begini, terserah lu nerima apa enggak nih sama orang kayak gini gitu kan. Kayak itu orang punya masalah di situ kali ya, punya masalah dengan menerima itu kali ya. Nah masalahnya ya, setelah gue lihat-lihat nih dari beberapa teman-teman kita banyak nih udah pada nikah ya kan. Teman lu? Iya teman gue. Temen gue ada aja sih. Ya kan? Ada aja sih. Terus kayak gue tuh melihat kayak beberapa teman gue tuh kayak gue ngerasa lo tuh sebenarnya udah toksik, tapi lo di Sumpah lo. iya, tapi lo tuh di dalam zona pernikahan gitu. Tapi itu lebih mereka complicated tuh lagi tuh, anjir. tapi itu mereka saling menerima ternyata, kayak oh ternyata cinta kayak gitu Oh shit, ya. anjing kayak gitu. Iya. Maksudnya kalau orang logikanya ngeliat gitu kayak Nggak usah ini ngapain. ini ngapain orang kayak Ngapain? hubungan kayak gini ngapain diperjuangin gitu. Tapi mereka sama-sama Menerima. ya udah terima Ya gue. lo harus menerima karena kayak Anjing. menurut gue itu adalah ujiannya dan itu adalah seninya pernikahan. Seninya di situ ya? Seninya di situ. Misalnya kayak kita lihatnya orang tua kita gitu kan, pasti kan gak semua orang tua kita tuh gak selalu yang baik-baik aja, pasti ada naik sih, turunnya pasti kan. sih. Iya sih. Kalau kita lihat misalkan kita ngeliat mereka berantem gitu, ih ini toksik nih. Wis, Kalau mau ngomong kayak gitu terus nggak kelar. Nggak kelar ya? Nggak kelar. Iya bener juga, gue baru kepikiran aja sih sekarang. Ya kan? Emang berarti emang pernikahan gak ada yang gampang Nggak aja. ada. Makanya yang stigma tau gak sih? Lu pasti pernah denger lah teman-teman lu mungkin waktu muda kayak SMA lah gitu ya. Ah capek gue pengen nikah aja. Ih si gampang tuh nikah, gampang. anjing tuh. Si kayak Itu tinggal luar biasa. iya tinggal peluk-pelukan sama suami istri berdua di rumah gitu-gitu terus nggak ada yang diperjuangin apa-apa gitu loh. Maksudnya gue tuh kesal dengan orang tuh mikir kalau pernikahan tuh finish line gitu, ngerti gak sih? Itu menurut gue tuh bukan finish line, itu another start line gitu, ngerti gak sih? Bener. Estafet gitu, lu Start. checkpoint gitu gak sih? Kesini terus lu lanjut lagi, ada perjuangan lagi gitu loh. Ya makanya mungkin orang-orang yang ya sorry to say beberapa pernikahan yang mungkin gagal, cerai or whatever, selingkuh atau gimana gitu, mungkin mereka lupa untuk berjuang lagi. Betul. Mungkin ya. Betul. Gue juga mikir kayak gitu. Kayak jadi kan gue beberapa kali kan karena gue Islam, jadi gue ikut yang namanya kajian. Oke. Kajian. Nah, gue tuh sekarang lagi ikut kajian pernikahan. Ya itu sebenarnya iseng-iseng aja. Terus kayak gue tuh selalu ustadznya tuh selalu reminder kalau tadi gue mau ngomong apa ya, lupa lagi. Blank sendiri. karena Lemesin, napas. karena kayak
gue tuh takut salah ngomong soalnya Iya, ini kan iya, membawa iya. nama Al-Quran gitu-gitu kan. Ya lu tahu aja kok. Iya, maksudnya kayak Correct me. pokoknya tuh Ntar intinya di tuh, benerin aja deh teman-teman ya di kolom komentar. intinya tuh gue jadi lupa Tentang apa nih? Tentang apa? Pernikahan. tentang pernikahan. Heeh. Pokoknya Mungkin kalau surat-suratnya nggak inget, apa yang lu pahami dari situ deh? Gimana? Apakah harus saling apa gitu? Apa? iya gimana? pokoknya tuh tadi pertanyaannya apa ya? Gue jadi lupa. Gue bahkan nggak nanya, lu sendiri tuh pengen cerita. Enggak, tadi lu ngomong apa sih? Gue lupa. Orang tuh pas menikah lupa untuk berjuang lagi. Oh iya bener. Jadi tuh selama pernikahan itu tuh isinya emang berjuang doang. Dan iya, iya, iya. apa namanya, katanya pernikahan itu adalah jihad. Oh gitu. Ya, katanya pernikahan itu adalah jihad. Jelasin dong ke gue jihad maksudnya Jihad gimana? itu berjuang di jalan Islam gitu lah. Oh ya ya ya. Gitu. Ya. Pokoknya tuh Dalam jalan agama ya, gitu. gitu Ya, berjuangin. Karena kan yang namanya menikah adalah ibadah. Ya itu kan? gue sering denger tuh. Ya kan, nikah adalah ibadah dan ibadah yang paling lama dan paling panjang dan paling sulit adalah pernikahan. Itu. Kayak paling sulit tapi paling rewarding gitu kali ya. Wah, Paling iya. sangat maksudnya ya high risk high reward, bener nggak kata terms ya? Maksudnya itu susah diperjuangin tapi sekali lu bisa misalnya itu luar biasa Masya besar Allah. gitu. Masya Allah. Gokil. Iya, bahkan sebenarnya dari agama pun udah dikasih tahu tuh mesti Dijelasin. berjuang pas ini Bener, gitu. udah dikasih tahu. Iya, karena ini sih sebenarnya yang membuat gua resah masalah pernikahan tuh ya. Ya gua observasi balik lagi nih, gua selalu observasi aja ya. Gua kan belum menikah ya obviously ya. Sama gue juga. Iya, tapi teman-temannya udah pada nikah semua ya. Nah itu, gua baru mau ngomong, itu pasti lu punya rasa pressure gitu kan Iya, kayak gue juga lagi pressure nih. mungkin bukan dari orang-orang luar kayak lu kapan nyusul lu nggak gitu-gitu. Tapi kadang dari lu terdekat. sendiri kan kayak anjir kok gua belum ya, kok Oh, belum. kalau Ya? gue udah ada orang terdekat sih. Lu ada kayak gitu orang terdekat kayak kapan lu jar gue nyusul jar gitu ya. Itu tuh yang buat orang tuh apa ya kayak mesti buru-buru gitu nikah, ngerti gak sih? Bukan karena emang lu pengen, bukan karena lu siap. Jujur gue nggak tahu sih kalau orang menikah sebelum udah siap apa belum sih. Yang namanya pernikahan gak semuanya siap. Nggak semua orang siap Enggak. buat mau menikah. Memang Oke. enggak. Maksudnya siapa sih yang siap untuk menikah? Kalau misalnya kita mau mikirin kita jadi nggak mau pernikahan. Gak apa-apa, ngalir aja bro, santai bro. Terus kayak Keresahan-keresahan lu kayak aja. yang namanya mau ibadah, siapa sih yang siap mau ibadah? Ya kan? Anjir. Nggak ada yang siap buat ibadah. Cobaannya banyak banget. Lo ke gereja aja males kan? Iya, kadang sih Ya kan? sering malah gua maafkan aku teman-teman. Ya kan? Iya. Kadang apa namanya? Cuma nonton the highlight IG. Iya. Ya kan? Iya. Bener, Siapa bener. sih yang siap? Nah, itu adalah makanya kenapa kayak kalau di agama aku dikasih tahu kalau misalkan kita ibadah yang bisa meruntuhkan semua dosa-dosa kita itu cuma menikah. Jadi menikah itu kayak udah lo ulang dari awal gitu. Oh, jadi kayak ngeriset gitu ya. San? Bener. Nol lagi Karena gitu. itu adalah jalan yang baru, ngerti gak sih? Karena itu yang baru. Makanya nih bilang orang lembaran baru gitu Lembaran ya. baru. Oh, gitu. Dan kenapa nikah tuh sakral banget kan? Iya, ya itu sebenarnya yang tadi gue juga resah juga gitu loh. Sebenarnya itu kan sangat sakral, sangat it's a big deal, ngerti gak sih? Itu tuh masalah itu urusan serius, bro. Maksudnya tapi di culture sekitar kita gini tuh banyak yang itu tuh cuma simbolis doang yang dilakuin, ngerti gak sih? Kayak yaudah gue nikah nih biar dilihat teman-teman gue tuh udah dapet jodoh, biar kayak gue nggak kena tuntutan sosial gitu-gitu kan. Betul. Biar gue kalau ke pertemuan keluarga gue nggak ditanyain sama tante om gue kayak kapan nih masa udah dapet gandengan belum. Capek guys. Iya. Tapi sadar gak sih itu yang nanyain itu capek banget loh, kita ngerasanya kayak bingung mau Iya. jawab apa, kayak ya siapa sih nggak mau nikah kasarannya gitu kan. Iya, semua orang pasti Mau pengen nikah. kan. Cuma maksudnya ya ini kagak ada lagi ya, nggak ada ceweknya. Iya, nggak ada orangnya belum nemuin cocok gitu loh. Iya. Dan kalau misalnya gini deh, emang om tante itu kalau misalnya kita nikah cepet terus bermasalah, emang mereka mau bantu anjing? Iya, mahal loh nikah. Iya, mereka cuma nanya kapan nikah. Terus begitu ada masalah malah diomongin di belakang, cok. Kecuali gini. Sorry. Kesel. Curhat. Enggak. Kecuali gini. Nikah dong bulan depan. Ini jodohnya ini uangnya nih.
buat uang gedung, Ah. uang catering, nah Ah, boleh. tuh om tantenya Zara ya. Ini lu mau ngomong langsung ke mereka kan, ini pesan buat mereka kan. Ntar kita potong ya Ul ya. Itu kita kirim langsung ke ini. Iya, kalau nggak dengar. Gitu. Iya nggak sih? Makanya kayak mereka tuh gak solutif menurut gue. Itu pertanyaan tuh tidak solutif. Gue nggak tahu itu tuh mereka just basa-basi. Itu gue pernah ngomongin di episode gue sama Jackson juga tuh yang ngomong waktu ngomongin Imlek tuh. Kayak kumpul keluarga selalu kayak nanya kapan nikah, kapan ini gitu loh. Kayak stigma itu tuh menyebalkan gitu buat gue. Capek sih jujur, kayak makin lama awalnya tuh gue biasa aja kayak ditanya iya kapan nikah, nanti bulan depan, pasti bercanda gitu ya, paling kalau nggak Sabtu Minggu ya nikahnya gitu. Nah tapi kayak makin lama kelamaan ih kok gue pressure sendiri ya, oh iya ya gue belum nikah ya, ih kok gue udah merasa gini belum nikah sih gitu. Itu gue lama-lama sedih sendiri kayak gue tuh kurang apa ya gitu. Oh, yes. Malah ngerusak diri lu sendiri juga malah ya. Iya, lama-lama itu bikin wah, gue itu pun baru gue rasain tuh kayak baru-baru ini kayak pas tahun baru tuh kayak gitu. Kumpul sama keluarga, terus kayak kapan nikah, mana pasangannya gitu. Nanti tahun depan nikah kan gitu. Oh. Kalau gua itu sebenarnya udah muncul dari zaman dulu tau Jar. Iya. Waktu masih kecil malah sebenarnya. Waktu masih kecil tuh gua nggak tahu ya kalau cewek ya. Kalau gua nggak tahu, mungkin teman Paul juga dulu waktu kecil tuh SMP lah. Mungkin baru-baru mau menginjak remaja gitu ya. Sabar Paul. Lu nggak dengerin Paul. Tiba-tiba nggak nyambung anjing orang ini tai. Nah terus apa tadi gue mau apa kan jadi potong Paul. Oh waktu SMP-an gitu misalnya datang ke acara keluarga gitu ya, ditanya gini Jar kayak ih mawe udah gede nih sekarang gitu kan, udah gede lu ya gitu gimana udah punya cewek belum lu, ada yang demen orang nggak lu gituin mulu cok. Gue nggak tahu kalau cewek gitu lu digituin nggak dulu waktu kecil? Beda kali ya, kalau gue ditanyainnya bukan pasangan kayak iya gimana pendidikannya. Gimana sekolah? Gimana sekolah? Jadi mau nggak mau harus nilai bagus, kayak bagus nggak rapotnya? Kalau nggak bagus astagfirullahaladzim digantung. Iya anjir. Iya bener ya. Iya. Keras ya dulu. Iya keras lagi. Mau nggak mau harus pinter. Anjing bangsat. Ya kan? Iya, gue tuh jujur gak ngerti kenapa keluarga kita tuh nanya hal-hal kayak gitu. Iya. Ngerti gak sih kayak Dari kecil. kalau mereka tahu tuh buat apa informasinya, ngerti nggak? Iya ranking 1, oh bagus ya selamat udah. Iya. Terus, wih pinter, keren, berapa nilai gitu. Kalau gue bilang ranking gue 28, mereka bakal jawab apa? Awkward gitu kayak. Bego ya katanya. Gitu ngerti gak sih kayak? Bisa dibandingin tau. Iya bener. Oh kalau sebelah. Iya, sama rumput tetangga lebih hijau, ngerti? Ya udah, biarin aja hijau. Kalau kita mau biru, ya kan? Nggak bisa rumput biru Jar. Analogi nggak Mas? Aneh. Suka-suka lo, rumput-rumput lo. Tadi tuh hampir bisa gue potong di TikTok tau gak sih? Apa? Tadi pas lu mau ngomong gitu, ternyata rumputnya biru. Ya tapi ya udahlah. Iya. Itu tahu apa? Itu maksudnya tuh. Okay. Rumput tetangga lebih hijau, ya kan? Ya. Itu kan rumputnya dia. Oh, gue paham. Gue paham maksud lu. Rumput tetangga kan hijau. Kalau gue mau rumput gue biru, mau merah, mau kuning, mau jingga di langit yang biru. Terserah gue ngapain ngurusin rumput gue. Ember. Emang bayar tanah gue gitu. Iya sih bener buat dibanggain dong ya kayak. Iya. Tapi kalau makanya kan dulu orang tua pengen lu wisuda tuh biar foto lu taruh di ruang tamu kan, ini anak saya sudah wisuda gitu kan. Cum laude. Wah, ganteng banget sih kayak gitu sih. Fotonya biasanya kan pakai toga gitu ya. Toga terus bapak ibunya gitu kan pakai kebaya sama belakangnya background. Belakangnya ini. Belakangnya selalu perpus, kenapa sih anjing? Apa gak boleh kantin kampus gitu ya? Itu juga enak dan gue yakin ya banyak. Maksudnya tuh banyak belajar juga nggak mesti di perpus, pasti banyak belajar di kantin, di kosan gitu. Kenapa fotonya kosan? Kosannya tuh lebih berperan dibanding perpusnya. Ember.
Biar kelihatan kayak ini aja kayak ilmu belajar. pengetahuan banget nih gitu kan. Belajar nih. Belajar banget. Si belajar tuh gue lihat. Dan masalahnya bukan di perpus beneran lagi. Tuh, kenapa simbolis doang Jar mikir aja. Mereka mikirnya cuma pengen ada, ini kelihatan aja buku, ini kelihatannya belajar. Padahal itu semua palsu, itu semua background. Iya kan? Orang kita tuh terlalu fokus, ketawa sih. Ini statement keren loh, ini kalau lu gak ketawa tadi mau gue potong di TikTok lagi. Ketawa. Ini tuh gue lagi nyari klip TikTok loh. Enggak lah. Jokes aside ya, gitu lagi. Iya kayak maksudnya terlalu fokus sama hal simbolis kayak gitu, ngerti nggak? Lupa esensinya gitu. Karena orang Indonesia tuh terlalu dengar kata tetangga, bukan lo gue. Iya, kenapa sih? Ada apa sih gitu? Biar ini loh, kalau misalkan nongkrong sama Bu RT ya kan, lagi pada nyapu kayak iya anak gue ranking 1 gitu sambil nyapu, itu. Iya anak gue keterima di sini. Gitu. Iya, gue sih jujur senang dengan culture orang Indonesia yang guyup gitu, yang saling membantu, gotong royong, saling kalau ada apa-apa bantu. Cuman itu tuh kan pedang bermata dua ya. Lu kalau apa-apa bantu bareng, kalau ada apa-apa susah, terus pasti susahnya juga ada aja gitu loh. Iya. Kayak gitu-gitu kan, omongan-omongan kayak gitu kan. Lu diurusin lah hidup lu. Ya bener. Kan. Ini ngapain sih ini si ini baru pulang malam, wah gitu, kerja apa nih pulang malam? Julid banget ya. Iya, kok ini nggak pernah keluar tapi kok mobil baru nih kayak gitu. Kayak gini Kak, iya sampai bilang apa ngepet ya kan, kayak banget nih orang ngepet ya. Ngepet padahal mungkin main kripto gitu kan ya. Iya kan gak ada yang tahu. Dianya aja yang nggak tahu. NFT. Iya kayak Gozali gitu, mungkin udah diomongin tetangga kali ya Gozali. Iya diomongin pasti lah kayak kok jadi orang kaya. Ini bermiliar-miliar tiba-tiba baju bagus, mobil bagus. Ngepet, ternyata jual foto anjing. Jual foto selfie. Diem. Ayo kita bikin kali aja. Ayo bikin deh yuk. Ini gue foto. Nah, tadi foto sama Paul nih. Dijual. Kayak kalau gue gak ada yang beli sih, kalau lu mungkin banyak ya. Maksudnya lebih laku gitu. Jadi maksud lu harus cewek yang menarik baru bisa. Oke, jadi gue paling next pembahasan aja. Ini yang having fun Paul tuh sebenarnya. Dia nggak di depan kamera tapi dia yang statementnya tajam-tajam gitu kan biar kita yang kena gitu. Ini juga nggak ada duitnya, kita masalah doang kan males ya. Emang harus ada duitnya baru bisa dikerjain. Wes, let's go. Ingat bener. Ingat guys, berkah. Iya bener, kita nggak nyari duit ya, Paul. Kita nyari berkah ya. Iya. Berkah susah loh. Bisa bikin gue kenyang. Iya bener. Ya kan kalau punya pasangan, gue kasih makan berkah. Ntar mahar gue berkah. Nasi Padang berkah. Enggak ya? Enggak sih. Desak momennya anjing, kita lagi happy banget tadi anjing. Lu emang suka ngurus kebahagiaan orang gitu ya? Iya. Wes. Iya lagi. Enggak. TikTok lu itu adalah kompilasi Zara itu tau, mecahkan TikTok lu. Iya ya. Bukan kas lu. Iya. Kompilasi. Iya ini Zara. Udah mau deep gitu, udah mau dalam ternyata dirusak gitu ya. Iya, emang. Anjir. Kayak apa dip. Jadi kita ngomongin apa sih? Itu adalah batasan. Mbak, dijelasin Mbak. Mbak jelasin dulu Mbak. Ketawa sendiri lucu banget lagi. Ya udah jelasin dulu Mbak sebelum. Enggak yang menurut lu lucu, lu doang nih yang tahu nih. Kita belum tahu. Gue bayangin Fajar tiba-tiba. Oh Fajar. Iya. Hah, Tadi kan kalau ngomong kan suka dibelok-belokin. oh iya. Di rumah anak berapa? Anak ini. Yang paling tua siapa? Bapak. Iya bener. Yang paling tua bapak. Kamu anak paling tua? Kakek dibilang ya? Kakek. Oh iya kakek. Ya bener anjing. Gak salah Fajar tuh anjing. Sedih. Gue pengen jadi kayak Fajar aja lah. Ngomong apa jawab apa. Zara sad girl. Iya. Lu udah jadi sad girl tadi anjing, udah ngomong rumput tetangga biru. Enggak, rumput gue biru. Oh, rumput aku gue suka biru. biru. Kamu emang gak ingat aku suka biru? Ingat. Makan? Aku suka makan apa? Seblak. Oh iya. Kayak mbak-mbak lainnya di Indonesia itu suka makan seblak. Minum kopi yang jijik banget. Enggak, gue gak minum kopi. Mama Twitter ya, mati. Enak aja loh. Itu uhti. Kamu itu. Aku gak minum jangan jijik, aku gak bisa minum kopi. Gak bisa minum kopi, jarang mah. Iya. Lupa. Ingat. Parah. Tapi cocok tau lu. Aduh, kita mana belok banget. Karena suka seblak. Iya, kenapa sih? Seblak tuh enak kenapa banget sih? tuh seblak, apalagi ceker.
Aku sampai bilang kamu tuh kayak kuntilanak tau, suka ceker. Kamu kan suka makan ceker? Iya. Ya Gitu udah, aja. lu yang ngomong sendiri tadi. Emang bener kata orang. Bahagia ya kalau makan seblak ya. Bahagia. Bahagia banget. Jadi bahagia itu bisa dari hal-hal kecil ya? Iya. Dari Yang penting punya uang. Balik lagi. Aduh. Berarti uang beli segalanya. Ya. Berarti kita coret satu di awal ya. Happy itu gara-gara uang sebenarnya. Kalau gitu kenapa orang butuh itu sih sesuatu yang besar baru bisa mereka declare kalau dia bahagia? Kayak ada sesuatu yang Ada titik gede gitu, yang grande gitu, baru orang bisa gue bahagia nih, gue punya gue beginian, bisa tervalidasi gitu, baru bisa disebar. Kalau hal-hal kecil gitu kayak kan tadi lo bilang lo Seblak. senang nih punya seblak, tapi orang tuh banyak banget yang ngerasa nggak sih dia harus achieve sesuatu yang besar banget yang tidak beda dari lain baru mereka bisa bilang kalau mereka bahagia. Itu balik lagi sih. Apa? Kebahagiaan versi orang tuh beda-beda. Oke. Iya kan? Iya. Jadi ada yang bilang kayak ya gue makan seblak aja udah bahagia. Kadang kamu kadang suka ngerasa gak sih kayak kalau ada orang ngomong kayak iya gue tuh ditemenin telepon aja. Gue sering denger tuh. Itu tuh Gua sering denger tuh. udah bahagia banget. Nggak usah dibeliin apa, nggak usah di apa-apain. Kayak ditemenin sama teman kita Iya, aja iya, tuh udah iya. bahagia banget. Iya benar. Itu menurut aku sedih banget sih. Walaupun maksudnya kayak kita nggak ngelihat dia kaya atau enggak, tapi dengan dia ngomong kayak gitu aku sedih loh dengernya kayak ih, ternyata bahagia versi dia tuh kayak gitu ya. Iya. Terus itu adalah bare minimum. Itu bare minimum tuh. Iya, itu adalah bare minimum orang gak sih? Kayak lo Bisa ditemenin sama orang, ya itu harusnya hal yang biasa aja, kayak ya udah karena manusia dia makhluk sosial. Ya, Ya kan ditemenin sama orang tuh ya udah lu pergi sama teman-teman lo, main sama teman-teman tuh adalah hal yang biasa sebenarnya. Tapi banyak nggak tahu ya, mungkin banyak juga kali orang yang ternyata gue bahagia banget nih di punya temen kayak gini, gue bahagia banget nih gue lagi bosan terus teman-teman gue nelpon gue terus kita ngobrol. Iya. Itu udah cukup fulfilling rasanya ya. Iya, Kayak fulfilling. Sedih banget ya. sedih banget ya. Ternyata kayak bare minimum orang tuh ternyata ada yang ini nol, ya di bawah nol. Ada loh yang kayak gitu. Kamu kayak gitu ya, Doh? Ini lagi nangis. Iya. Sorry ya. Kayaknya gue jadi menemukan kayaknya statement yang lebih tepat bukan yang tentang kebahagiaan tentang dan uang gitu ya. Bukan uang bisa beli kebahagiaan deh, tapi kebahagiaan itu bukan cuma dari uang. Iya. Kayaknya gitu ya. Iya. Kayak maksudnya lu tuh bisa happy bukan dengan solely dari uang doang Uang gitu. tuh part gitu. Iya, pasti lu bisa menemukan kebahagiaan tuh dari mana aja, mau dari uang juga boleh. Tapi nggak dari uang juga bisa loh gitu loh. Betul. Kayaknya gitu ya. Betul. Iya, benar. Tuh guys. Tuh guys. Iya. Kalau kebahagiaan buat kamu apa? Gue pada masanya kayak gitu, fokus nyari hal-hal besar gitu loh, kayak apa ya, kayak nyari pacar gitu, happy sama pacaran, terus happy dapat nilai bagus, dibeliin barang, dibeliin HP, dibeliin apa gitu. Enggak. Kebahagiaan. Iya. Kebahagiaan Iya. kamu. Iya, makanya gue cerita dulu bangsat. Iya deh coba. Lagian dipotong aja. Enggak, bukan. Apa maksudnya apa kok gitu? Kebahagiaan yang sebenarnya kebahagiaan yang deep banget. Ya ini gue cerita dulu. Ayo boleh coba. Maksudnya gue kan gue ngomong itu dulu kayak gitu kan. Ya bisa perjalanannya tuh nemu kayak ternyata tuh dari hal-hal yang kecil-kecilnya itu bisa bikin gue seneng. Maksudnya kayak gue dikasih kesempatan nongkrong sama teman-teman. Bisa ya masih bisa bangun besok paginya, anjay. Kayak gue pernah satu momen gak tau apa ya, ini lucu sih, kayak ya gue lagi nongkrong terus ngerokok terus teman gue mau balik tapi rokoknya sisa 2 batang di punya dia, terus ya nih buat lo aja, habisin dah. Anjing seneng banget gue, cok, dikasih 2 batang rokok, anjing berapa sih harganya, goceng kali 2 batang doang, tapi senengnya minta ampun anjing. Rasanya tuh aneh banget, seneng banget kayak gitu-gitu anjir, kayak serius bro, iya anjing,
Kayak gitu-gitu, Cok. Kayak kalau nongkrong terus kayak nemuin bahagia pas nongkrong, kayak cuman nongkrong gue di warung kayak gitu-gitu doang, nggak mahal-mahal banget, tapi gue pulang tuh pas nyetir pulang tuh kayak anjing seneng banget gue, kayak jadi Ngecharge. iya kayak pas pulang kayak anjing seneng banget ketemu mereka, kayak ketawa-tawa tadi gitu-gitu, kayak gitu-gitu kebahagiaan gue sebenarnya. Kayak udah hal-hal kecil yang terjadi di hidup gue aja gitu sih. Puas sama jawabannya? Enggak lagi. Emang lu pengennya gue jawab apa sih? Enggak sih. Kok Enggak gue dinilai jawaban gue dijudge lu? Bukan enggak, maksudnya kayak kan ditanya puas enggak? Kalau aku sih rasa enggak puas Dengan? jawaban kamu, tapi kalau misalkan Oh. itu emang ya udah. Emang lu pengennya gue apa sih jawabnya? Kebahagiaan aku apa? Kamu kebahagiaan aku gitu pengennya. Enggak. Najis. Lagi apa pengennya? Najis. Lu tuh kayak mengharapkan jawaban sesuatu gitu secara spesifik. Emang pengennya apa sih? Enggak tahu, ya enggak tahu kamu. Cuma menurut aku kamu dengan orang yang kayak gitu, kebahagiaan versi kamu tuh jauh lebih dalam. Oh emang iya? Gimana tuh? Ya nggak bisa dikasih tahu kali, nggak tahu kan kamu. Kan ini menurut lu jadi Ya nggak gitu dong. Gak gitu dong. Biasa Iya, gitu iya. guys di gua tuh. Tak kalau ditelepon baru. anjing. Kalau telepon beda ya? Jadi acara gue nih. Iya kok gue jadi gue yang dikulik ya? Tolong. Gue yang digali guys. Kalau ditelepon tuh beda. Sebenarnya nggak kayak gitu jawabannya. Sebenarnya gimana kalau ditelepon? Gue jujur gue lupa tahu. Jujur gue lupa tahu. Nggak privacy. Iya. Kita tidak menjual kayak gitu di sini ya. Balik lagi ya ke mana tadi ya? Balik lagi ke mana ya? Kita mulai dari mana bahkan? Oh iya. Kebahagiaan itu sendiri, Jar. Buat gue. Jangan ntar gue nangis. Ya. Kebahagiaan gue itu ya itu berkah aja. Udah. Ikhlas. Berkah yang lu dapat selama ini gitu ya. Gue gue mensyukuri, ikhlas, tawakal. Oh, dibawa bercanda biar nggak nangis dia. Itu enak sih. Kalau nangis di Civic enak sih. Mau. Coret lagi, tetap berkebahagiaan tuh dari duit. Saya salah. Enggak kok, ntar aku udah kok kemarin bahagia. Kemarin. Iya, enggak pakai Civic. Oh iya benar. Gak harus pakai CV kan? Pakai Gue pakai Cruise enak sih. Gue pernah denger quotes gitu keren. Gue lupa dari kayaknya orang Indonesia gitu, YouTuber apa siapa apa stand up comedian gitu, gue lupa apa siapa ya. Pokoknya ngomong ntar gue kata-katanya gue lupa, tapi gue inget intinya. Gimana biar enak ya ngomongnya. Pokoknya Cakep. bukan pantun. Apa? Ah iya. Itu gue yang ngomong kurang aja. Enggak, gue pernah denger lagi, tapi iya. ada lanjutannya. Gue lebih mending nangis di Mercy gitu. Iya. Kenapa nangis di Mercy anjing? Kenapa kalau lu bisa ketawa di Agia? Jadi kayak gitu, kayak lu dengan yang lu punya happy aja gitu. Iya. Iya. Oh. Itu lucu menurut gue, kayak ya bener juga. Kan bahagia tuh nggak ada takarannya. Itu dia, nggak ada takarannya. Bener. Tapi kamu pernah nggak sih kayak di Apa? titik terendah kamu, terus kayak gimana sih caranya kamu tuh bisa klik gitu, kayak anjir gue di titik terendah gue nih gitu. Titik terendah tuh lu berarti kayak merasakan, definisi titik terendah adalah lu kayak rasanya buntu gitu aja ya? Buntu. Kayak Lu nggak bingung mau bingung, ngapain, bingung. terus Lu mau kemana nggak tahu. Lu bener-bener kayak nyeblos aja. dan yang gue pahami tentang titik terendah tuh satu, kayak lu buntu, terus lu kayak emosi tuh nggak jelas, entar lu marah tapi kayak lu sedih, terus kayak bingung mau nyalain siapa, pakai gimana gitu ya. Kerjanya lu Semuanya pengen nyalahin doang. Iya, kayak semua rasa negatif tuh lu rasain di situ kan, kayak mau marah, mau sedih, mau blaming, mau semuanya gitu kan. Iya, betul. Gimana keluarnya ya? Jujur beberapa gue sambil cerita aja ya. Boleh.
gue paling belakangan, maksudnya titik terendah yang recently terjadi itu waktu gue mau lulus kuliah. Waktu gue hampir nggak lulus kuliah, nggak lulus kuliah. Jangan tahu berarti itu ya. Pokoknya hampir nggak lulus kuliah lah, ada masalah lah. Udah mau nggak lulus, terus gue mikir kan, anjing nih kok gue nggak lulus, gimana gitu loh. Maksudnya kan di semesteran nambah lagi, ntar bokap gue jadi mesti bayarin lagi lah kayak gitu kan. Anjing kesian gue ngebebanin lagi, itu juga karena gara salah gue. Itu tuh bener-bener stres anjing, pusing, wah buntu banget dah anjing, ngapain ya. Kayak dosennya udah gue bilang, kayak kamu gak bisa nih gini, ya ada masalah soalnya. Wah gue cuma bisa ngecat panjang, ngerti gak sih, cat panjang ke ini, terus udah gue cuma bisa berdoa gitu, kayak tuh moga ini jalan keluar dong, cari jalan keluar dong gitu. Ini gak bukan masalah buat guanya, gue gak enak, bener-bener gak enak sama bokap guanya itu. Tiba-tiba anjing mukjizat cuk, jadi di chat, iya kamu saya beri kesempatan lagi kayak gitu cuk. Wah langsung keangkat tasnya kayak ting. Iya kan gitu, ada deh kadang kalau misalkan kita udah di titik kayak kita berserah, kayak udah terserah Tuhan dia maunya kayak gimana, itu langsung dikasih kayak bener-bener nih tangan gue nih, pegang tangan gue gitu, sama Tuhan, gue tolongin loh. Wah luar biasa. Iya tuh gila cuk. itu di luar pemahaman manusia tau kan? Iya, gue tuh bingung mau kan, jelasinnya, mungkin terdengar kayak ini mah ya apalah terlalu ini lah. Tapi itu di luar pemahaman manusia kayak gimana anjir jelasinnya, tapi kerasa bro di hidup. Iya kan? Iya. Aku tuh waktu itu spiritual gitu. Benar. Aku waktu itu pernah di titik kayak gitu, terus kayak ini aku nggak ngerti ya, tiba-tiba tuh kayak nggak sengaja di Instagram aku itu, padahal nih explore Instagram aku tuh random banget, kayak make up, stylish gitu segala macam. Terus kayak tiba-tiba ada satu postingan itu tuh tulisannya tuh kayak quotes gitu tapi bahasa Arab gitu. Terus kayak pas aku baca itu tuh surat, salah satu surat di Al-Quran itu Al-Insyirah 5 sampai 6. Fa'in amal yusra gitu. Artinya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di ayat keduanya sama, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kamu bayangin deh, sama, itu persis. Iya. Itu tuh di situ tuh aku tuh sampai kayak apa sih gitu kan, kenapa sih kayak ini tuh aku lagi di titik terendah, terus kayak kenapa tiba-tiba di Instagram gue ada kayak ginian. Iya maksudnya ya kan? Kebetulan banget kah? Kebetulan kayak apakah kebetulan kadang gitu? gue suka mikir kayak ini tuh kayaknya Instagram tahu deh masa, otak gue. Iya, kayak lu dihack udah sebenarnya gitu kan, kayak mikir gitu. Gue kadang suka, karena kayak gue nggak nge-tweet apa, gue nggak ngapa-ngapain, pokoknya gue nggak nge-share sesuatu yang sedih, ya kan? Tapi tiba-tiba ada muncul itu, terus kayak, bingung. Waduh, gue kayak lu disindir secara halus dari atas gitu ya? Iya, tapi kayak disindirnya gitu dari HP, lu kadang suka kayak, aduh, ini gimana sih? Iya bener. Gue beberapa kali gitu tau. Iya kan? Kayak lu lah, kayak gue kan sering nge-share reels kayak gitu ya, tau kan, kayak anjing nih gue banget lagi, bener kok bisa pas ya. Bener. Ya, kayak apakah mungkin kalau dipikir secara, mungkin kalau coba pikir logika ya mungkin karena algoritma lu begini, jadi lu karena kebaca gitu loh, lu tuh orang yang begini gitu. Betul. Iya sih. Tapi tapi bingungnya tuh kenapa dari iya, dan pas dan momennya tuh selalu pas kan? Iya. Momennya selalu pas kan? Bener. Iya. Aku tuh sampai jadi gini, waktu aku kajian juga dikasih tahu kayak coba deh kalau misalnya kalian lagi ngedrop, kalian baca kitab suci kalian, terus kayak kalian ambil aja, misalkan kalian habis berdoa, habis sholat gitu, kalian ambil kitab suci, terus kalian buka aja random, terus kalian kayak baca satu ayat gitu, terus kalian baca lagi artinya apa, itu kadang message dari Tuhan. Oh gitu. Iya, aku pernah kayak gitu. Terus kayak kalau aku lagi bingung, kayak aku nggak pede, terus kayak aku ngerasa kayak di lingkungan gue nggak ada yang bisa kasih aku masukan, aku larinya ke situ. Wow. Jadi sebenarnya yang ngebantuin lu masa-masa sulit itu tuh Tuhan gitu ya? Iya, gue ngerasa gitu lagi. Kadang mungkin ada beberapa orang yang kayak dari temen gitu kan. Itu adalah cara Tuhan kayak nih dari temen lo aja gitu.
Kalau aku mungkin karena udah di titik kayak gue udah gak percaya sama siapa. Benar-benar. Jadi kayak Tuhan kayak ih gimana nih orang, gue bingung nih kan jadinya ngasih ke siapa, ya udah deh gue bolak-balikan hati lo baca nih kan gitu. Kan Tuhan kan emang bolak-balikan hati manusianya. Iya. Keren. Gue pernah punya similar experience ya. Apa? Kenapa senyum sih? Ya gak apa-apa, lucu banget mukanya, ekspresinya kayak iya Kayak- gitu. kayak- Iya kan? iya kan, Muka iya. kamu tuh kayak ih gitu. Gue pernah punya similar experience nih tentang masalah spiritual kayak gini-gini nih. Oke itu tahun kemarin 2022 belum lama. Waktu itu guanya secara cash flow lagi sulit. Terus ya mencoba manage aja lah, tapi lumayan kayak resah, kayak anjir nggak enak lah lagi sulit gitu. Terus bokap gue minta anterin ke gereja karena ada acara acaranya dia lah dengan komunitas gerejanya gitulah, dan sekalian kayak misa gereja gitu, biasalah misa mingguan. Tapi pas misa mingguan itu dia sama komunitas gereja itu kayak ini jadi kur gitu loh, yang paduan suaranya pas Oh iya tahu kan? iya tahu. Nah itu kan gue nggak ikut kan, jadi gue ngedrop dia di tempat duduknya beda tuh, yang kur sama yang umat biasa tuh beda, dia agak di pojok depan gitu. Terus gue nyari tempat duduk sendiri. Ya udahlah, pokoknya tadi gue udah males kayak aduh, ya biasa kayak tadi lu bilang kan mau ibadah aja mager kan. Nah itu pokoknya mager terus kayak ada yang kosong nih agak belakang, duduk sebelah gua, depan belakang bocil anjir. Wah lu tuh mesti ngerasain jar, yang ini main apa wanya terus ngeliatin gua. Tahu kan bocil-bocil gitu kan, bocil tuh kayak bengong, terus sama anak kecil ini lempar-lemparan apa, terus kayak jatuh ke ini gua, terus kayak ya udah mau gimana, ini orang tuanya depan biasa aja gitu. Bener. Ya udah gua tapi lanjutinnya terus kayak ya udahlah gimana lah gitu, meminta gitu loh, meminta yang kayak atas kayak diberi kekuatan apa segala macem. Di momen ini sangat instan banget, ini kebetulan yang lucu sih. Di momen yang itu juga gue di chat teman gue, dik tanggal segini kosong nggak, tanggal segini kosong nggak, tanggal segini kosong nggak, tanggal segini kosong nggak, bisa nggak ini anjing. Gue langsung kayak pulang kayak bengong, gue kayak ini beneran cok gitu. Dik bisa gue telepon nggak, ini ada ini oh lagi di gereja bentar ya gitu, pulang gereja ini bisa nggak, oh ini ada lagi nih tante ini bisa nggak, wah langsung gue knock back gitu langsung kayak maaf ketendang gitu loh, bener ngerti gak sih? Iya kan, ini tuh kayak sebenarnya kayak ini tuh nggak bisa dinalar sama otak kita, ngerti gak sih? Iya, di luar ini loh, di luar nalar loh, di luar pemahaman kita nih. Luar biasa aja sih. Iya. Itulah namanya spiritual. Spiritual journey ya jatuhnya. Yes. Kayak gitu ya spiritual journey. Iya. Itu lagi sering diomongin di internet lah. Iya banyak banget, terus kayak kayak kamu melukat, terus apa namanya meditasi, yoga, itu kan sama aja. Itu ngebantu nggak kayak gitu? Ngebantu banget. Sebenarnya balik lagi ke orang personalnya dan gimana cara kalian menanggapinya, ngerti gak sih? Okay. Kayak misalkan kayak jatuhnya sebenarnya kayak mindset aja. Dan balik lagi apa namanya kayak kalian tuh berdoanya ke siapa gitu ya kan, kayak misalkan nih kalian punya kristal gitu, nah itu tuh kan kayak banyak banget yang bilang kan iya kristal tuh fungsinya buat ini dan setiap batu tuh beda-beda, kedengarannya lucu. Okay. Cuma kalau misalkan balik lagi kayak ke mindset gitu, kayak gue beli kristal ini terus kayak oh ini fungsinya tuh supaya lo supaya self love, menambah ya kan, kayak lingkungan lo makin banyak kasih yang dikasih sama lingkungan lo, itu tuh jadi mindset lo kayak lo akan menarik energi positif itu, lo akan menarik energi love, lo akan menarik energi orang-orang deket nyaman sama gue kayak gitu. Kayaknya mungkin beberapa orang kayak mikir apakah dengan melukat, dengan lu pakai ini, dengan lu ngini itu auto works gitu. Sebenarnya kayak balik lagi ke elunya juga nggak sih? Iya, balik mungkin lagi. Gitu ya. Betul. Balik kayak elunya mau bersih apa enggak gitu. Balik lagi kalau lu maunya sebuah apa enggak gitu. Iya, sama aja kayak lo ibadah kan, lo sholat, lo ke gereja, lo baca Alkitab. Fungsinya apa? Kalau misalkan lo cuma baca Alkitab dan lo baca doang dan tidak meresapi artinya dan maknanya buat apa? Iya. Sebenarnya kayak gitu tuh ini tahu di
yang ini deh, yang umum deh sebenarnya itu terjadi kayak misalnya kayak di rumah sakit kan kayak ada orang sakit. Ini tuh jangan dikasih masalah, ngerti gak sih? Bikin happy aja tersembuh gitu. Betul. Itu sudah dari sini kan? Iya, dari otak. Itu dari otak, bro. Iya. Kalau lu yang mau sembuh, lu sembuh kan? Betul. Gokil. Betul. Ya, mungkin apapun ritual yang dijalankan itu tuh media aja gitu loh. Bener, media. Gokil. Dapat sesuatu guys hari ini guys. Udah dipotong bercandaan. Oke. Bagus ya. Terima kasih. Begitu. Iya. Belajar banyak gue, Jar. Thank you ya. Sama-sama. Ini udah berapa lama durasinya, Paul? Mungkin udah cukup kali ya. Boleh. Ada yang mau ditambahin mungkin? Kamu? Kalau dari aku sih udah. Mungkin ada pesan-pesan buat penonton Balls di luar sana, Jar? Semangat. Semangat. Oke, bagus. Itu tuh penting. Itu penting banget. Ternyata itu ada hal kecil dan yang penting. Untuk lo tetap semangat ya, untuk lo semangat, apapun. nikmatin aja prosesnya gitu ya. Apapun masalahnya, minumnya teh botol sosro. Dan kalau nggak fokus minum Maksud aqua. Paul nggak ketawa nih. Iya. Gak itu Kenapa ya. aqua sih? Nggak tahu. Padahal mineral. Sebenarnya kan kalau lu nggak fokus ada lu kurang air sebenarnya kan. Jadi ya minum air putih gitu sebenarnya Iya. itu gitu. Bukan aquanya doang, sebenarnya apa aja bisa gitu. Iya, yang penting putih. Bening. Bening. Gak mau ngindul anjing. Seneng banget gue kayak gini. Bangsat lu. Udah intinya gitu aja lah ya. Minum aqua. Kita tutup aja. Air bening. Air putih. Minum air putih yang banyak teman-teman. Tetap semangat minum air putih yang banyak. Oke. Semangat. Thank you guys. See you on the next video. Bye.